residu. Apakah kuadratik residu itu jadi kita bekerja di bilangan modulo ya, modulo suatu n. Katakanlah misalkan kita bekerja di modulo berapa? Modulo 7 misalkan ya. Jadi 1 kuadrat ya 1. Nah, ini sekarang suka lari-lari begini buatan saya, entah kenapa nih. Kenapa ya? 2 kuadrat sama dengan 4. 3 kuadrat karena dia 9. Nah, 9 itu sisa pembagiannya dengan 7 adalah 2. Jadi ini sama dengan 2. 4 kuadrat 16 itu 2 juga sisanya. 25 4 36 1 ya. Jadi kalau kita lihat ini 1 4 2 1 2 4. Jadi 1 2 4 aduh, kenapa nih bisa nulis dengan benar? Kayaknya mungkin 1 2 4 kuadratik residu. 1 2 4 ya. Berarti sisanya bukan ya. Jadi 3 5 6 bukan. Modulo 7 ini, modulo 7. Nah, kemarin saya baca tentang notasi Jacobi itu namanya, Legendre. Jadi untuk setiap bilangan bulat A, P prima, kita definisikan A per P ini dia bernilai 1 kalau A kuadratik residu modulo P, 0 kalau A kelipatan P, dan min 1 kalau A bukan QR ya, A non QR. Oke. Jadi contohnya menurut contoh tadi berarti dari contoh tadi karena 1 2 4 ini kuadratik residu mod 7, jadinya 1 7 sama dengan 2 7 sama dengan 4 7 sama dengan 1. Kemudian yang sisanya berapa? 3 Gimana kalau misalkan angkanya bukan di antara 1 sampai 6, misalkan 100. Ya, kita lihat dulu 100 itu sisa pembagiannya dengan 7 berapa? 100 itu 14 dikali 7 ditambah 2. Jadi sisanya 2. Ya, berarti karena 2 itu kuadratik residu, berarti 100 per 7 dalam kurung dia sama dengan 1 juga karena dia merupakan kuadratik residu. Ya. Nah, hasil yang pertama untuk setiap A per P ini
sama dengan A pangkat P-1 per 2 mod P. Kemarin buktinya itu pakai apa? Oh, jadi saya pakai pendekatan teori grup ya. Jadi kurang lebih gini. Kalau kita tinjau ring of residu integer mod P ini dan kita keluarkan nolnya, dia merupakan grup grup terhadap operasi perkalian, dan dia grup sikliks dengan P-1 unsur ya. Nah, karena kita tahu dia grup dengan P-1 unsur, maka A dipangkatkan dengan P-1 ini hasilnya akan sama dengan 1 di Z P bintang ini, asalkan A bukan bukan kelipatan P, artinya A ini bukan unsur 0 bukan unsur 0 di ZP bintang seperti ini ya. Nah, berarti kalau kita punya kalau P-nya prima ganjil, ini kayaknya untuk prima ganjil aja agar ya, misalkan P prima ganjil. Jadi ini bisa dituliskan sebagai A pangkat P-1 per 2 kuadrat ini dikurangi 1 sama dengan 0 ya, di ZP bintang. Nah, ini kayak pemfaktoran biasa aja, A pangkat P-1 per 2 ditambah 1 A pangkat P-1 per 2 dikurangi 1 sama dengan 0 ya. Oke. Nah, berarti either A pangkat P-1 per 2 itu sama dengan -1, atau A pangkat P-1 per 2 itu sama dengan 1 ya, di ZP bintang tentunya. Nah, sekarang yang mana yang memberikan hasil -1, yang mana yang memberikan hasil sama dengan 1 ya. Jadi ini kan tadi bilangnya dia akan memberikan Jacobi simbol A per P ya. Berarti artinya ditunjukkan bahwa ketika A-nya kuadratik residu, maka nilai dari A pangkat P-1 per 2 sama dengan yang ini, nilai ini, dan juga ketika ketika A-nya kuadratik residu ini bernilai 1, dan ketika A-nya bukan kuadratik residu ini bernilai -1 ya. Nah, karena di sini si grup ini punya dia grup siklis ya. Jadi misalkan kita tulis ZP bintang sebagai gini, G misalkan ya. Jika A kuadratik residu, maka A ini akan sama dengan G pangkat suatu bilangan genap gitu untuk suatu K. Okay. Nah, akibatnya apa? Akibatnya A pangkat P-1 per 2 ini akan sama dengan G pangkat
2K dikali P-1 per 2. K kali P-1. Ini sama aja dengan G pangkat P-1 dipangkatkan dengan K. Nah, tapi tadi karena G ini adalah generator di grup siklik berorde P-1, G pangkat P-1 ini 1. Jadi ini hasilnya 1. Nah, berarti ini si A pangkat P-1 per 2 ini akan sama nilainya dengan Jacobi simbol tadi A per P. Nah, kalau A-nya QR. Jika A-nya bukan QR, maka A sama dengan G pangkat 2K plus 1 untuk 1K. Sehingga sekarang A pangkat P-1 per 2 ini akan menjadi sama dengan G pangkat 2K plus 1 kali P-1 per 2. Jadinya G pangkat K P-1 dikali dengan G pangkat P-1 per 2. Yang ini seperti tadi nilainya 1, jadi tinggal G pangkat P-1 per 2. Nah, karena G itu adalah generator, dan untuk setiap perpangkatan dengan P-1 per 2 itu opsinya bernilai 1 atau bernilai negatif 1. Ini nggak mungkin sama dengan 1. Jadi, andai G pangkat P-1 atau dengan andai, ini nggak mungkin G pangkat P-1 min 2 nggak mungkin sama dengan 1 karena dia berorde P-1. Jadi sini sama dengan 1 karena G berorde P-1. Gitu. Ya, berarti ini akan negatif 1. Berarti ini juga akan sama dengan Jacobi simbolnya. Jadi ketika A-nya QR atau ketika A-nya non QR, dia persis sama nilainya dengan Jacobi simbol dari A per P. Ya. Nah, sekarang kalau A-nya kelipatan P, ya jelas A pangkat P-1 per 2 itu sama dengan 0 mod P. Jadi ini akan sama juga dengan si Jacobi simbol dari A per P. Begitu katanya. Oke. Terus ada bunyi apa lagi? Yang kedua, bahwa ini A per P kali B per P sama dengan AB per P. Ya, ini kalau dilihat ini semacam kayak mengalihkan biasa aja. Tapi kan ini punya arti tertentu. Tapi kalau kita pergunakan hasil yang tadi, ya cukup jelas. A per P kali B per P ini sama dengan A pangkat ya kali B pangkat P-1 per 2. Karena ini kita melakukan perkalian di grup yang komutatif, ini akan sama dengan AB pangkat P-1 per 2. Tapi ini kan sama aja dengan apa tadi? ABP. Jacobi simbol. Sebentar, kalau ekivalen secara mod, oh ini enggak hanya ekivalen secara mod ya, ini sama persis ya mintanya. Sebentar, kalau sama persis gimana dong? Ya ini lewat ini aja sih, kayak ini kayak dari kalau lewat identitas yang tadi, ini cuma ekivalen ya. Kalau ekivalen itu, tapi harusnya sebentar, kan dia nilainya cuma 1 atau min 1 kan ya. Kalaupun hanya lewat ekivalen,
ini kan nilainya cuma bernilai 1 atau min 1. Oke, betul nggak kalau pakai barusan? Dan ini ekuivalen dengan, nah pertanyaannya, yang ruas kiri cuma bisa bernilai 1 atau min 1. Jadi left hand side sama dengan right hand side plus kelipatan P, ya. Tapi LHS RHS hanya bisa bernilai plus minus 1 atau 0. Ya, kalau K-nya enggak sama dengan 0, dia akan, jadi jika K tidak sama dengan 0, RHS ditambah KP ini nilainya kan P-nya ganjil ya, dia palingnya minimal 2 ditambah sekian, hasilnya bisa lebih dari ini, lebih dari 1. Ya, nggak mungkin. Jadi K-nya harus sama dengan 0. Artinya si kesamaan ini bukan hanya kesamaan dalam mode P, tapi betul-betul persis sama. Oh, ini persis sama. Oke, pernyataan ketiga. Nah, jika A kongruen B mod P, maka berarti ini apa, dengan argumen di atas ini selalu bisa kita simpulkan bahwa ketika kita punya, jadi ini lebih umum, kalau kita punya X per P ini sama ekuivalen dengan Y per P, ini akan mengakibatkan mereka akan sama, sehingga kita langsung pakai aja nanti. Kita cukup untuk menunjukkan bahwa mereka sama, kita bisa tunjukkan bahwa mereka sama secara modulo ya. Oke. Nah, jadi yang ini juga untuk menunjukkan kedua ini sama, ya kita tunjukkan aja secara modular ya. Jadi kayaknya cukup obvious karena A sama dengan B mod P, jelas karena A pangkat P min 1 per 2 akan ekuivalen dengan B pangkat P min 1 per 2, karena kan A nya sama dengan B mod P. Oke, berikutnya yang keempat, apa katanya, jika A relatif prima dengan 1, maka A kuadrat per P sama dengan 1, kemudian A kuadrat P per P sama dengan BP. Ya, ini menurut yang tadi
A kuadrat per P ini akan sama dengan A per P kali A per P. Dan ini akan sama dengan 1 karena P tidak membagi A. Ya. Jadi tadi kan ini nilainya bisa negatif 1 atau plus 1. Jadi kalau kita kuadratkan hasilnya akan sama dengan 1. Ya. Kemudian yang ini A kuadrat B per P ini akan sama dengan A kuadrat per P dikali B per P, tapi menurut yang di atas dia bernilai 1, jadi ini akan sama dengan B per P. Yang kelima, jadi membaca buku matematik kita perlu mencoba sendiri ya. Ini kebetulan saya udah nyobain sekilas ya. 1 P sama dengan 1, kemudian min 1 per P dia bernilai min 1 pangkat P min 1 per 2. Nah ini kan udah definisi. Oh tapi dia kan baru ekivalen ya. Oke, kayak tadi lagi. Jadi ini buktinya ya karena 1 square kan, jadi dia 1. Oke, kemudian yang negatif 1P, paling enggak negatif 1P ini ekivalen dengan negatif 1 pangkat P min 1 per 2 ya. Nah karena ini nilainya adalah plus minus 1 kayak tadi lagi, jadi min 1 per P ini akan sama dengan min 1 pangkat P min 1 per 2 ditambah KP dengan argumen yang serupa, baik yang ini katakanlah ini A, ini B, A dan B bernilai plus atau minus 1 karena P tadi K-nya harusnya saya ini ada kurang bagus argumen di sini. Kalau K-nya positif di sini ya, kalau K-nya positif seperti itu, kalau K-nya negatif gimana? Dia akan kurang dari RHS ditambah KP, ini kan jadi minus P. Jadi ini akan menjadi lebih kecil sama dengan RHS minus P. Kemudian P-nya akan kurang dari sama dengan 3 ini. Pengennya apa? Pengennya saya bilang ini akan lebih kecil dari min 1, betul nggak? Ya, karena P-nya kan mulai 3. Kalau kita pindahkan ke kanan, jadi P min 1 lebih besar dari RHS ya. Karena P-nya mulai dari 3, 2 dan seterusnya akan lebih besar dari RHS. Padahal nggak mungkin si nilai ini bernilai si LHS ini nggak mungkin nilainya kurang dari min 1. Jadi ini juga dengan argumen yang serupa dengan argumen seperti di atas tadi ya, ini K sama dengan 0. Jadi
si min 1 per P itu persis sama dengan min 1 pangkat P min 1 per 2. Oke. Berikutnya ada lemma Gauss. Ini Gauss banyak sekali lemanya. Musiknya masih ada? Udah habis musiknya. Oke, kita musik dulu. Oh, ini aja Lazy Breeze buat Nasya kalau masih ada. Nama Gaussnya bilang kurang lebih seperti berikut. Misal A relatif prima dengan P prima ganjil. Kenapa ini pennya gini? Terus kencengin nulisnya. Misalkan di antara A, 2A sampai P min 1 per 2A, residu positifnya N buah di antara mereka bernilai lebih dari P per 2. Maka A per P sama dengan min 1 pangkat N. Nah, karena tadi kesamaan yang semacam ini itu karena dua-duanya bernilai plus minus 1, maka untuk menunjukkan mereka sama cukup ditunjukkan bahwa mereka ekivalen modulo P. Jadi bukti cukup ditunjukkan bahwa ini ekivalen dengan min 1 pangkat N mod P. Oke. Jadi tadi kita punya P min 1 per 2 bilangan yang misalkan di sini nulisnya berapa? M pakai Rn. Oke. Misalkan M sama dengan ON tadi. Misalkan F1 Rn adalah residu yang lebih besar dari P per 2. Dan S1 SK yang lebih kecil sama dengan P per 2.
Berarti di sini N ditambah K itu sama dengan P-1 per 2, karena tadi kita punya P-1 per 2 buah bilangan ya. Nah sekarang kita ingin lihat bahwa ini semua bilangan ini, karena kita bekerja di ZP bintang, jadi kalau kita punya A, karena A tidak 0, tidak 0 di ZP bintang. Oke. Kalau kita bikin pemetaan, katakanlah F dari ZP bintang ke ZP bintang, ya ini setiap X kita kaitkan dengan AX ya. Ini pemetaan ini injektif ya. Ini cuma ada setengahnya, cuma sampai P-1 per 2. Oke. Injektif ya. Berarti akibatnya A 2A sampai P-1 per 2A, kemudian P tambah 1 per 2A sampai P-1A, ini akan sama dengan 1 sampai P-1, atau sebagai himpunan mereka akan sama ya. Sampai P-1. Nah tadi yang ini itu adalah A 2A sampai P-1 per 2A, ini tadi sama dengan R1 sampai Rn, kemudian S1 sampai SK. Nah sekarang P tambah 1 per 2 itu ini akan sama dengan minus dari, ini kan katakanlah gini, P tambah 1 per 2 itu sama dengan P dikurangi P-1. P kayaknya, P dikurangi P-1 per 2 ya, betul? Ya, jadi berarti yang sisanya ini, berarti si ini itu adalah minusnya ini ya. Oke, berarti yang ini, yang P tambah 1 per 2A, dan selanjutnya sampai P-1A, ini akan sama dengan, ini nggak mesti urutannya seperti ini ya, ini sebagai himpunan mereka sama ya, tapi urutannya kita nggak tahu. Berarti ini akan sama dengan minus R1 minus Rn minus S1 sampai minus SK ya. Nah sekarang kalau kita kalikan ini semua, kita mau ngaliin yang mana? Kalau kita kaliin yang ini aja, kaliin yang ya, kita tinjau aja ya, kita nggak tahu ini akan menghasilkan apa yang kita inginkan atau enggak, tapi kita tinjau perkalian dari semua JA dari 1A sampai P-1A, berarti ini akan sama dia dengan perkalian 1 kali 2 sampai P-1 ya. Oke.
Dan ini menurut Wilson sama dengan min 1 mod P. Gitu kan? Wilson itu P min 1 faktorial sama dengan, coba cek lagi saya rasa. Wilson theorem. Min 1 faktorial sama dengan min 1 mod P. Oke, mod N. Ya. Oke, ini buktinya mungkin beda dengan yang di buku waktu itu. Saya nyoba membuktikan sendiri. Ya, bagusnya, idealnya setelah mencoba kemudian katakanlah dapat, ya bandingkan juga dengan apa yang ada di buku supaya kita bisa belajar juga. Oke. Ini sama dengan min 1 ya. Tapi sekarang kalau kita kalikan J sama dengan 1 sampai P min 1 per 2, ini adalah perkalian dari 1A. Ini kan sama aja dengan kita ngalikan ini J dikali dengan A pangkat P min 1 per 2 kan? Nah, ini kan perkalian dari 1, 2 sampai P min 1 per 2 dikali dengan A pangkat oke. Kemudian kalau kita kalikan, gimana caranya kita mengkaitkan si min 1 pangkat N dengan apa yang ingin kita buktikan. Kita ingin membuktikan apa sih? Ini ya. Oke, berarti kita perlu ini aja. Kita perlu ngitung A pangkat P min 1 per 2 itu apa sih? Di sini kan udah muncul nih, A pangkat P min 1 per 2. Ini sama aja dengan si Jacobi simbol dari A per P. Ini sudah muncul. Sekarang kita ingin memunculkan si min 1 pangkat N. Min 1 pangkat N itu muncul kalau kita lakukan di sini nih. Gimana caranya? Oke, kalau ini dikalikan semua, min R1 min Rn kali dengan min S1 min SK, ini sama dengan minus 1 pangkat M, kemudian R1 kali Rn min 1 pangkat K. Ini itu kan cuma setengahnya dari yang ini. Sebentar, yang ini berdua kalau dikalikan, dia hasilnya akan sama dengan min 1. Jadi ini dikali ini, hasilnya adalah min 1. Terus ini apa sih? Bentar.
Gimana? Kayaknya ini harusnya asal kita meninjau hal yang benar pasti akan muncul ya. Tinggal kita nyari. Ini kan ini apa nih? Tapi ini nggak berarti apa-apa. Ini cuma -1. Ini adalah sama dengan -1 pangkat P-1/2. Tadi ada perasaan ada yang kayak gitu. Ini adalah -1 per P ya. Apa tadi? Ini ya. Oke. Ini kan ada sebanyak P-1/2 ya. -1 pangkat P-1/2 dikali R1. Oke, benar. Hello, police. Yes, police. I'd like to go to jail. Berarti ini oke. Sebentar. Oke. Gini. Jadi kan tadi yang ini itu yang lebih besar dari P ya. Ini lebih besar dari P/2. Yang lebih besar dari P/2. Berarti ini sisanya lebih kecil dari P/2. Jadi gini. Kalau ini lebih besar dari, ini hapus dulu. Entah ini berguna atau tidak nanti. Karena R1 sampai Rn lebih besar dari P/2. Oke. Ini sebetulnya lebih tepatnya P dikurang gini nih. Ya. Berarti si P-S1 berarti P-S1 sampai P-SK ini juga lebih besar dari P/2. Kenapa? Karena kalau yang ini lebih besar dari P/2, ini kurang dari P/2. Akibatnya P dikurangi S1 sampai P dikurangi SK ini akan lebih besar dari P/2 juga. Ya. Nah, berarti akibatnya yang kurang dari P/2 adalah ini. Akibatnya semua yang ini P-R1, P-Rn, kemudian S1 sampai SK, ini semuanya kurang dari P/2. Ini akan sama dengan 1 sampai P-1/2. Jadi si perkalian ini sama aja dengan perkalian ini semua ya. Berarti bintang akan ekivalen dengan perkalian ini. Tapi ini kalau kita mod P kan ini sama aja dengan minus, ini sama dengan ekivalen dengan -1 pangkat N R1 Rn S1 SK, dan ini adalah ini itu apa?
No, ini itu bukannya ini. Gimana? Oh, ini ada ininya, sorry. Bintang sama dengan ini semua dikali ini. Ini kan sama dengan yang ini, PJ perkalian dari 1 sampai P-1/2 dari JA dikali dengan A pangkat P-1/2. Nah, jadi ininya dicoret, jadi kita punya 1 ekivalen dengan -1N dikali A pangkat P-1/2. Akibatnya A pangkat P-1/2 ini sama dengan -1 pangkat. Ya. Oke, tinggal 1 menit lagi ya. Soalnya pecah ya karena ini